Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake arengku Siti Nurhaida, ero angirangangki pelajaran bahasa Makassar. Materina ia mi antu ngukiri pak bicarang ilalana bahasa Mangkasaraka. Apa kabar taane aloa anak-anak tu malak biriku ngaseng? Alhamdulillah punna bajik-bajik ngaseng jeki. Syukuru naki memuji mangeri kareng Allahu Subhanahu wa taala sabak nasarin japeki buku magasing ki mangia sekolah nakuleki si cini ripa pelajaran live Smart School. Nah, pak bicarang bahasa Mangkasar atau percakapan dalam bahasa Makassar. Apa pengertian dari percakapan? Yaitu dialog yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara bergantian. Selain itu, dialog juga merupakan karya tulis yang disajikan dalam bentuk teks percakapan. Jadi, biasa pun apa bicaranya menjadi dialog atau satu dialog yang dilakukan dua orang atau tiga orang. Bisa lebih dari itu. Nah, ini ada contoh awal dari membuka percakapan. Uru-uruna pakara mulai pak bicaranga. Mingka ane tiai ilalam bahasa bakua. Jadi ini pembukaan percakapan tapi tidak dengan bahasa baku bahasa Makassar. Contoh, dari mana ki? Dari mana ki? Kapan pi kita datang? Bisa mi kumakan ini? Nah, itu semua yang ketiga tadi itu merupakan ciri-ciri dari awal membuka percakapan dalam bahasa Makassar. Hanya saja tidak menggunakan bahasa baku. Kenapa dikatakan tapi ini tetap ada unsur Makassarnya? Kenapa? Karena ada kata ki, pi, dan mi. Di mana ki, kapan pi, bisa mi. Nah, itu biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kita yang sering kita temui atau yang sering kita dengar. Nah, ciri khas percakapan dalam bahasa Makassar. Jadi sebelum saya masuk ke materi inti bagaimana cara menulis percakapan yang benar, ada ciri khas percakapan dalam bahasa Makassar. Contoh yang pertama, penuh dengan kata kasih. Tapi di sini bukan dengan kata kasih sayang, bukan. Tapi kasih. Contoh pada kalimat pertama. Kasih pindah saya itu motor ndak bisa kak lewat. Nah, itu masih menggunakan bahasa Indonesia tapi tetap ada unsur bahasa Makassarnya. Jadi kasih pindah saya itu motor ndak bisa kak lewat. Itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya tolong pindahkan motornya.
saya tidak bisa lewat. Jadi kata kasih itu hilang ketika diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi perannya kasih di dalam kata kasih pindah saya itu motor tak merupakan suatu bentuk perlakuan, keinginan untuk diperlakukan, keinginan untuk dipindahkan itu motor. Kemudian contoh yang kedua, siapa kasih pindah ini meja? Nah, siapa kasih pindah ini meja? Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya siapa yang memindahkan meja ini? Siapa yang memindahkan meja ini? Nah, karena kalau ditranslate atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lagi-lagi kata kasih ini hilang. Tapi ini yang merupakan ciri khas dalam percakapan suku Makassar. Kemudian contoh yang ketiga, sudah mi ku kasih bersih kamar tak? Atau saya telah membersihkan kamar Anda. Jadi kasih ini, ingat, kasih ini merupakan bentuk dari perlakuan. Apa yang kita lakukan ke orang kasih. Kasih, biasa Ki bilang tuh kasih ke ini. Nah, kalau itu berarti minta Ki sesuatu. Kemudian ada ciri khas dalam percakapan bahasa Makassar selanjutnya, yaitu menghilangkan atau mengganti huruf pada kata tertentu. Ada huruf akhir pada sebuah kata yang dihilangkan saat diucapkan. Hal tersebut biasanya terjadi pada kata yang berakhiran huruf H, T, dan K. Ada juga kata yang malah disingkat dan menghilangkan beberapa huruf di dalamnya. Kita lihat sama-sama contoh bagaimana ciri khasnya menghilangkan atau mengganti huruf pada kata tertentu. Pada contoh pertama ada kata dalam bahasa Indonesia marah. Tapi ketika diucapkan dalam bahasa Makassar yaitu marah. Padahal sebenarnya kalau marah dalam bahasa Makassar itu larro. Marah-marah, larro-larro. Tapi kita biasa mungkin karena ada campur sari dari percakapan bahasa Indonesia ke bahasa Makassar, kita kasih gado-gado ki bahasa tak. Yaitu menjadi marah-marahi mamaku deh, malasku marah-marahi mamaku. Nah, itu hilang mito kata hanya, itu sudah hilang. Marah-marahi, tidak mungkin ki bilang marah-marah tuh aneh ki. Jadi mungkin terbiasa ki dengan kata marah-marahi. Makanya kenapa ciri khasnya itu dalam percakapan bahasa Makassar menghilangkan huruf pada kata tertentu. Kemudian contoh kedua yaitu kata cepat menjadi kata cepat. Contoh, cepat Meki, terlambat Kak. Tolong cepat, saya sudah terlambat. Cepat Meki. Yang tadinya kalau dalam bahasa Indonesia itu cepat menjadi cepat titik koma di atas, cepat Ki. Nah, itu. Nah, tapi ini bukan bahasa Makassar yang baku dalam percakapan, tapi sering sekali digunakan pada saat kita berbicara atau bercakap kepada lawan bicara kita. Kemudian ada kata tidak. Nah, berubah menjadi enggak. Jadi ini sudah mengganti huruf pada kata tertentu. Karena tidak menjadi enggak. Dia hilangkan huruf I-nya, kemudian huruf T-nya diganti menjadi huruf N. Contoh katanya, enggak dilihat ki sendalku. Enggak dilihat ki sendalku. Atau tidakkah kamu melihat sendalku? Tapi karena ada ciri khas, makanya sudah dihilangkan kata huruf T-nya dan huruf I-nya. Kemudian diganti T menjadi N. Enggak. Nah, itu biasa pasti sering sekali kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Nah, ini kemudian contoh yang keempat dari kata mengganti huruf, yaitu baik menjadi baik. Nah, biasa juga ada penulisan baik, tapi dia tidak menggunakan huruf K terakhir, melainkan diganti dengan huruf koma di atas baik. Nah, contoh kalimatnya, jangan Meki makan itu, ndak baik Mi. Jangan dimakan karena sudah tidak bagus.
baik menjadi baik. Jadi huruf I-nya diganti menjadi huruf E. Itu ciri khas dalam percakapan bahasa Makassar yang tidak baku. Kemudian, nah di sini ada menambah huruf di belakang sebuah kata. Tapi jangki berpikiran kalau menambah huruf berarti okot. Makan menjadi makang, muka makang. Nah, itu. Jadi, apa yang dimaksud menambah huruf di belakang sebuah kata? Nah, selain kata okot, masih ada lagi penambahan huruf pada kata tertentu ala percakapan orang Makassar yang akan saya perkenalkan, yaitu menambah huruf A dan Ya atau Ya. Nah, bagaimana contoh kata ketika menambah huruf di belakang pada sebuah kata? Contoh, televisi ketika ditambahkan atau ketika diucapkan dalam bahasa Makassar, dia berakhiran ditambahkan huruf A, huruf vokal A, televisia. Nah, contoh kalimatnya, alle rombuno anjo televisia. Jadi dia menambahkan huruf A di belakang kata televisi. Tidak pernah itu dengar alle rombuno anjo televisi. Kayak ada yang kurang ketika kita mengucapkan kata itu, tapi tidak menggunakan kata A pada akhiran katanya. Alle rombuno anjo televisi, parin rerong anjo televisi. Kayak aneh kita dengar kalau tidak ada kata A. Alle rombuno anjo televisia, alle parinra anjo televisia. Kayak lebih enak mungkin kita dengar kalau menggunakan akhiran A. Nah, kemudian kata lampu diubah menjadi lampua menggunakan akhiran A. Angapa tenapa ni parinrai anjo lampu. Aneh kan terdengar? Angapa tenapa ni parinrai anjo lampu. Harusnya ketika mau diucapkan angapa tenapa ni parinrai anjo lampua. Jadi menggunakan huruf akhiran A. Kemudian sapeda menjadi sapedaya. Nah, dia sudah menambahkan akhiran ya. Contoh kalimatnya, tapuki anjo rantena sapedaya. Bagaimana? Paham jikit toh? Nah, tapi ini merupakan contoh bahasa Makassar yang tidak baku ya, karena masih campur sari, masih bercampur antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Makassar. Kemudian, nah ini kita masuk kepada ciri-ciri percakapan. Ciri-ciri percakapan yaitu menggunakan tanda baca. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Jadi ciri-ciri percakapan yang poin pertama menggunakan tanda baca. Angapa na nisarengi tanra sara nasabat tena disengeng kana anne tawa aku tak nangika yareka nasareki pernyataan. Jadi ketika percakapan kita menulis percakapan kemudian tidak dituliskan tanda serunya atau tanda komanya, tanda bacanya, tanda tanya, kita tidak bisa tahu ini maksud dari percakapan ini apa. Dia bertanya, menyampaikan informasi, memerintahkan atau apa. Nah, kemudian ciri-ciri percakapan menggunakan kalimat langsung agar dalam percakapan kita tidak bertele-tele tapi tidak sampai pada inti yang akan dibicarakan. Kemudian poin ketiga, mempunyai topik pembicaraan. Tentunya saat kita bercakap-cakap, nasami paraluki boye kan apa eruki pak bicara-bicaraan segang aganta. Tidak mungkin ketika kita berbicara sama teman, tidak ada yang ingin dibahas, pasti ada. Kemudian yang keempat, terdiri dari dua tokoh atau lebih dalam teks. Nah, kenapa terdiri dari dua tokoh? Karena tidak mungkin terjadinya sebuah percakapan kalau tidak ada dua orang di dalamnya. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir,
bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Jadi ini hampir sama dengan poin kedua, bahasa menggunakan singkat, padat, dan jelas. Poin kedua menggunakan kalimat langsung agar percakapan kita mudah dimengerti. Atau ketika kita menulis sebuah percakapan, orang yang membaca percakapan kita itu mudah memahami apa yang sedang kita bicarakan. Kemudian jenis-jenis percakapan. Jadi jenis-jenis percakapan ini ada 4. Yang pertama, dialog. Nah, apa itu dialog? Dialog ini melibatkan antara 2 orang yang ingin membahas suatu hal. Itu yang dikatakan dialog. Kemudian diskusi. Apa itu diskusi? Orang yang terdiri dari beberapa, kemudian dipimpin oleh moderator yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan atau mencari solusi. Kemudian jenis percakapan selanjutnya yaitu wawancara. Apa itu wawancara? Adalah sebuah percakapan yang bertujuan untuk menggali informasi. Nah, kemudian yang keempat, pidato atau ceramah. Jadi jenis percakapan ini merupakan jenis percakapan monolog atau tunggal di mana melibatkan banyak orang, tapi yang menyampaikan atau yang bercakap ini hanya satu orang yang bertujuan menyampaikan informasi ke banyak orang. Nah, ini kemudian langkah-langkah menulis teks percakapan. Tentunya, hal yang pertama dilakukan dalam menulis teks percakapan menentukan masalah atau topik yang akan diperbincangkan dalam percakapan. Jadi ururuna puna eroki an ngukiri pak bicarang para luki ang ngasengin kana apa eroki carita. Kipatan tu memang sebelum tak ngukiri kana apa eroki carita. Nah puna lebak monjo mangekiri nomor 2. Jadi setelah ada topik yang akan diperbincangkan, kita menuju ke poin kedua yaitu menentukan tokoh-tokoh yang akan melakukan percakapan. Jadi kipatan tu memang inai areng-arena na kiukirika puna pak bicarang. Jadi setiap percakapan tentu harus ada tokoh, ada nama yang harus kita pilih sebelum menulis percakapan ini. Kemudian yang ketiga atau makataluna, memperhatikan struktur organisasi. Jadi para luki ciniki baji-baji antikama bate susunana anjo pak bicaranta nak kule yang nyambung. Jadi bagaimana cara kita memperhatikan strukturnya, bagaimana percakapan itu bisa saling menyambung. Kemudian yang keempat, memperhatikan penggunaan tanda baca dan tanda lain yang diperlukan dalam menulis teks percakapan. Jadi kama josumpengku kanaya para lui ni sare tan rasara karena eroki kutakna eroki anyuroka atau eroki napa batuan sere informasi. Nah, anne nia sere pak bicarang bahasa mengkasara mimina nayase. Imina aku tak nangi mangeri yase. Jadi nak baji-baji ki pilangeri baji-baji ki anne pak bicaranga nasaba sinampe eroka aku tak nangki. Oke. Mina aku tak na mangeri yase. Oe nakamai ki. Api wali mi yase eroka mae amali bobo. Nakana moi mina aminawa ngapain. Api wali tomi yase eroki mangi amali apa kate. Aku tak nangi mina. Api wali mina eroka amali bobo siagam pulupeng. Nakana mo yase ambe mo paeng. Imina akana kukalupai doeku. Akana miyase jari antekama minne batena. Akana mimina anginra makron doeta. Api wali yase 2 pas-pas tongi anne kuerang. Nah,
Akana mimina ante kama minne batena paeng. Nakane yasse amotere mangeron riballata mange angalle doe. Nakane mina ambe mo paeng. Nakana mo imina assalamualaikum amma nakioki ammana ane yasse apa wali igasing katene amatta mina. Nakana mo imina iye paenga sumpaeng apalakanai marinake eroki mangeri saribatanna. Nakana mo yasse ante kama minne batena. Nakana mo imina amotere meki paen riballata eroka anginran doena amatta. Nakana mo yasse iyo ambe mo paeng. Nah, itu tadi contoh percakapan dalam bahasa Makassar. Menurut kalian, apakah percakapan dalam bahasa Makassar ini sudah benar? Nah, ketika kalian menjawab sudah benar, kalian juga benar karena percakapan ini sudah dikategorikan sangat baik. Nah, pada aspek tema, teks percakapan tersebut terlihat jelas bahwa tema yang dipilih terkandung dalam apa yang ditulis tadi. Teks percakapan tersebut menceritakan tentang Mina yang lupa akan membawa uang ketika pergi berbelanja di pasar. Jadi mulai dari temanya dia jelas, Tina yang lupa uang ketika ingin berbelanja di pasar, kemudian struktur perkataannya, struktur organisasinya bagus, kemudian bahasa yang digunakan tepat karena tidak menggunakan kata yang sopan dalam bahasa Makassar. Nah, kemudian ada lagi satu contoh Pak bicara bahasa Makassar. Yardi na Iwaldi. Aku tak nangi Yardi. O Waldi, eroko ak lampa jeknek rikodam. Nakana mo Iwaldi, erok ja, tete siapa di lampa? Nakana mo Yardi, kutayang ko risikolaya tete rua. Api wali mi Iwaldi, iyo pale risikolaya ma pale tayang ko. Akane Yardi, iyo pale, inta ko pale na kutayang ko risikolaya. Waldi, iyo ji, inta ja mange risikolaya. Api wali poing Wardi, Yardi, iyo pale, anjoren paki risikolaya asibuntulu nasi gandengki at lampa mange rikodam. Kutak nangi Waldi, motor ki pale ak lampa mange rikodam. Nakana Yardi, iyo pale asigandem paki mange rikodam. Api wali Waldi, siapa nueran doe? Nakana Ardi, 20 sabu. Ikau iya siapa nueran doe? Api wali Waldi, si kama jaki 20 tonji sabu. Nakana Ardi, ambe pale antama jeknek rikodam. Nakana mo Iwaldi ambe mo. Nakana Yardi angisen joko kak lange. Api wali mi Wardi angisen ja lange. Angisen joko kawi ya. Nah, ero kangku tak nengki katene pasikola yanti kama pak bicaranan ne. Baji jika kilangere atau kodi. Nah, jadi teks percakapan yang tadi itu belum memadai karena gagasan yang ditulis kacau dan pengembangannya tidak logis. Kenapa dikatakan karena gagasannya yang ditulis kacau? Karena terlalu bertele-tele. Ini. Jadi terlalu bertele-tele mulai dari kata iyo pale risikolaya matayang ko, iyo pale inta ko pale naku tayang ko risikolaya. Jadi ada beberapa kata yang terus diulang-ulang. Jadi itu pengembangannya yang dikatakan tidak logis. Makanya kenapa contoh percakapan ini dikatakan tidak tepat. Nah, harusnya seperti ini. Menggunakan kata ki, menggunakan tanda tanya, menggunakan tanda seru agar lebih mudah dipahami bahwa percakapan ini, bahwa Ardi ini sedang bertanya, kemudian Waldi juga bertanya.
Ini juga saat menanyakan jumlah uang disertakan dengan tanda tanya. Siapa kieran doe? Ruang pulo sakbu, koma. Jadi ada jeda, tidak datar. Jadi kita bisa mengiramakan percakapan ini. Ruang pulo sakbu. Ikate iya, siapa nih randoe? Doe atau doe? Nah, itu perlu penekanan kalimat supaya mudah untuk dimengerti arah percakapannya. Dibandingkan percakapan yang tadi, percakapan Iyase Naimina itu lebih mudah karena menggunakan bahasa yang baku, kemudian disertakan dengan tanda baca. Oke. Selanjutnya, Pak bicara bahasa Mangkasara maka talua. Aku tak nangirian mangeri Habib. Tenapa nalekbak? Ikau iya lekbak mengko. Nakanai Habib tenatompa. Nakana mo irian punakaman jo paeng ambemo naki jamai. Habib ambemo irian iyo. Nah, pada kutipan teks percakapan di atas sudah hampir benar. Namun, terdapat kesalahan pada tata bahasa dan juga penempatan tanda baca. Tata bahasanya itu, kesalahan pada tata bahasa terdapat pada kata kamajo. Dilihat pada percakapan baris ketiga, punna kamajo. Harusnya menggunakan kata kamanjo. Menggunakan ada N, ada huruf N di samping huruf A. Jadi bukan kamajo, tapi kamanjo. Dan pada kata naki jamai seharusnya ditulis mai maki naki jamai. Jadi contohnya seperti ini. Tenapa na lekba. Ada tanda titiknya. Kemudian kateia lekba maki. Kemudian Habib menjawab tenatompa. Nah, pengucapan kalimat yang dikatakan Rian, punna kamanjo paeng ambamo mai maki naki jamai. Jadi ini penekanan bahwa si Rian ini mengajak si Habib untuk segera mengerjakan tugas. Kemudian jawaban Habib ambemo, kemudian tanda seru karena merupakan sebuah tindakan seperti seruan untuk segera dilakukan. Jadi ada tanda serunya. Kemudian Rian menjawab iye. Jadi tadi itu kurang tepat karena iyo kasar toh dalam percakapan bahasa Mangkasara. Kemudian contoh Pak bicara bahasa Mangkasara maka apa? Akanai maya tea korong mange rong angalle bukungku. Akiyo mi imaya ambe murni siagangki. Nah, enjo imurni akanami hikmah bukunu lekbak ma. Akane maya makasih na hikmah. Hikmah iyo sama-sama. Nah, teks percakapan berikut sudah hampir benar, tetapi masih ada kesalahan pada penggunaan bahasa. Kesalahan pada aspek tersebut terdapat pada kata bukungku yang seharusnya ditulis boku. Jadi bahasa Makassarnya buku itu bukan bukung. Karena kalau bilang ki buku biasa dalam arti bahasa Indonesia itu tulang. Bisa depak di sini bukungku. Nah, berarti sakit tulang-tulangnya. Nah, jadi kalau apa bahasa Makassarnya palek buku? Bobo. Ditulis bobo. Dan pada kata makasih seharusnya ditulis terima kasih. Kenapa harus ditulis kata terima kasih dibandingkan makasih? Karena terima kasih ini, kata terima kasih ini lebih sopan didengar daripada makasih. Lebih tulis terdengar kata terima kasih daripada kata makasih. Contoh yang seharusnya ya seperti ini. Teaki rong, koma, namanya angalei boku. Kemudian maya ambe murni siagangki. Ada tanda seru, artinya ini sebuah perintah bahwa Maya mengajak si Murni bersama-sama untuk mengambil buku.
Kemudian Murni ada mengucapkan kata tabe, bukan kayak tadi pada percakapan sebelumnya itu dia mengatakan e. Jadi yang lebih tepat itu ada tanda seru kemudian ada kata tabe. Itu lebih sopan karena sewajarnya kita sudah meminjam bukunya orang, tentu harus sopan-sopan ketika mau kembalikan barangnya teman tak. Nah, kemudian Maya, terima kasih. Nah, Hikmah, dia lebih tulus daripada terima kasih Hikmah. Kayak orang dah ikhlas kita terima kasih dibandingkan kalau bilang kita terima kasih. Nah, Hikmah. Nah, kemudian si Hikmah ini menjawab, iye, sama-sama. Nah, kama minne sumpain papila jarang pak bicara bahasa Mangkasar. Dasi nadasi aku leki ampina naki nakuleki amparatekangi kana bajika bicara bajika mangeri paranta tahu mangeri aga ngaganta. Kama mi anne paeng bajik mi naku pak bicarangku. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.